Kemajuan Tiongkok dalam teknologi tidak lepas dari peran perusahaan-perusahaan teknologi negara ini. Menariknya, sebagian besar perusahaan-perusahaan ini harus berurusan dengan negara rival teknologi Tiongkok, yakni Amerika Serikat. Menarik untuk membahasnya, dan mari kita mulai dengan profil perusahaan yang satu ini. CTE Corporation, penyedia solusi teknologi informasi dan komunikasi terkemuka di dunia. Prestasi terbarunya pada Agustus 2023 mengumumkan peluncuran optik terminal jaringan atau ONT yang telah menerima penghargaan leader dalam laporan pemeringkatan Fiber to the Premises atau FTTP terbaru oleh Global Data, konsultan telekomunikasi perangkat lunak dan layanan TI. CTE Corporation adalah sebuah perusahaan teknologi telekomunikasi yang sangat inovatif dari Tiongkok, di mana sebagian sahamnya dipegang oleh pemerintah RRT. Bisnis utama CTE adalah peralatan dan jaringan nirkabel, sentral telepon, transmisi optis, peralatan telekomunikasi data, perangkat lunak telekomunikasi, dan telepon seluler. Perusahaan ini juga menawarkan video on demand dan media penyiaran. CTE melahirkan banyak produk inovatif berteknologi tinggi yang mampu menjawab kebutuhan pasar di era digital. Perusahaan ini terutama menjual produknya dengan merek CTE, namun perusahaan ini juga menjadi OEM atau penyedia produk, komponen, serta teknologi bagi perusahaan lain dengan menggunakan merek dari perusahaan pembeli. CTE adalah salah satu dari 5 produsen ponsel cerdas terbesar di Tiongkok. Pada 2017, CTE disangsi, didenda, dan diblokir Amerika Serikat. Pada bulan Maret 2017, CTE dituduh mengekspor teknologi Amerika Serikat secara ilegal ke Iran dan Korea Utara yang melanggar sanksi perdagangan dan didenda sebesar 1,19 miliar US dollar oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Itu adalah denda Amerika Serikat terbesar yang pernah ada untuk pelanggaran kontrol ekspor. Pada 16 April 2018, Departemen Perdagangan melarang perusahaan Amerika Serikat menyediakan ekspor ke CTE selama 7 tahun. Pada 13 Mei 2018, Presiden Amerika Serikat saat itu Donald Trump menyatakan bahwa ia akan bekerja sama dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk mencabut larangan tersebut. Dikatakan bahwa larangan ekspor digunakan sebagai pengaruh oleh Amerika Serikat yang merupakan bagian dari sengketa perdagangan yang sedang berlangsung dengan China. Pada 7 Juni 2018, CTE menyetujui penyelesaian dengan Departemen Perdagangan untuk mencabut larangan impor. Pada Juni 2020, Komisi Komunikasi Federal FCC menetapkan CTE sebagai ancaman bagi jaringan komunikasi Amerika Serikat. Pada Juli 2020, pemerintah Amerika Serikat melarang perusahaan yang menggunakan CTE untuk menerima kontrak federal. Pada September 2020, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengajukan tuntutan pidana terhadap CTE yang menuduhnya menggunakan 2 perusahaan cangkang bernama Rayyer International Trading dan Renzi International Trading untuk melanggar sanksi terhadap Korea Utara. Pada bulan Desember 2020, Kongres Amerika Serikat memasukkan 1,9 miliar US dollar untuk membantu operator telekomunikasi di daerah pedesaan Amerika Serikat untuk menghapus peralatan dan jaringan CTE yang telah mereka beli sebelumnya. Pada Januari 2021, Gina Raimondo mengatakan dalam audiensi bahwa dia akan melindungi jaringan Amerika Serikat dari campur tangan perusahaan China termasuk CTE. Pada bulan Juni 2021, FCC memilih dengan suara bulat untuk melarang persetujuan perangkat CTE di jaringan telekomunikasi Amerika Serikat dengan alasan keamanan nasional. Pada November 2022, FCC melarang penjualan atau import peralatan yang dibuat oleh CTE untuk alasan keamanan nasional. CTE didirikan pada tahun 1985 dengan nama Zhongxing Semiconductor Co Ltd di Shenzhen, Guangdong oleh sekelompok investor yang berasosiasi dengan Kementerian Industri Dirgantara Tiongkok. Pada bulan Maret 1993, Zhongxing Semiconductor mengubah namanya menjadi Zhongxing New Telecommunication Equipment Co Ltd, disingkat CTE, dengan modal sebesar 3 juta renminbi dan menetapkan model bisnisnya sebagai sebuah entitas ekonomi milik negara yang beroperasi secara swasta. Walaupun sebagian sahamnya dipegang oleh negara, perusahaan ini kemudian mengadakan penawaran umum perdana di Bursa Saham Shenzhen pada tahun 1997 dan di Bursa Saham Hong Kong pada bulan Desember 2004. Walaupun telah meraup laba dari penjualan di Tiongkok, CTE menggunakan dana yang didapat dari penawaran umum perdana di Hong Kong untuk mengembangkan riset dan pengembangannya, menjual produknya yang inovatif ke negara maju dan melakukan produksi di luar Tiongkok. Pada tahun 2006, perusahaan ini mendapat 40% pesanan jaringan CDMA global sehingga menempati peringkat teratas di pasar peralatan CDMA berdasarkan jumlah produk yang berhasil terjual. Pada tahun yang sama, CTE berhasil mendapat klien di Kanada, yakni Telus, dan menjadi anggota dari Wi-Fi Alliance.
Pada tahun 2007, CTI berhasil menjual produknya di Vodafone asal Britania Raya, Telefonica asal Spanyol, dan Telstra asal Australia, serta mendapat kontrak CDMA terbanyak di dunia. Pada tahun 2008, CTI telah menjual produknya ke 140 negara. Pada tahun 2009, perusahaan ini menjadi penyedia peralatan telekomunikasi GSM terbesar ketiga di dunia, dengan sekitar 20% peralatan GSM yang dijual di seluruh dunia bermerek CTI. CTI memiliki beberapa anak perusahaan internasional di beberapa negara termasuk Indonesia, Australia, Jerman, Amerika Serikat, India, Brasil, Sri Lanka, Myanmar, Singapura, dan Rumania. CTI Soft terlibat dalam industri TIK dan berspesialisasi dalam menyediakan BSS atau OSS, produk dan layanan data besar untuk operator telekomunikasi, serta produk dan layanan TIK, kota pintar, dan industri untuk perusahaan dan pemerintah. Nubia Technology adalah anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh CTI Corporation. Sonergy adalah perusahaan energi terbarukan yang bergerak di bidang pembangkit listrik melalui taman tenaga surya di China dan Pakistan, serta budidaya kelapa sawit di Indonesia untuk menghasilkan biofuel. CTI setuju untuk mengambil alih 48% saham di perusahaan Turki Netas sebesar 101,3 juta US dollar dari One Equity Partners pada Desember 2016. CTI beroperasi dalam 3 segmen bisnis: jaringan operator, bisnis pemerintah dan corporate, serta bisnis konsumen. Produk CTI dapat diatur menjadi 3 kategori: peralatan yang digunakan oleh operator jaringan, peralatan yang digunakan untuk mengakses jaringan, dan layanan yang mencakup perangkat lunak. Pada Oktober 2010, modul enkripsi terpadu CTI menerima sertifikasi keamanan Amerika Serikat Kanada. CTI juga dilaporkan telah mengembangkan kartu identitas untuk Venezuela yang digunakan untuk pelacakan dan kontrol sosial. Pada November 2017, CTI mengumumkan Axon M. Kedua layar tersebut dapat menjalankan aplikasi terpisah atau menyebarkan satu aplikasi pada ukuran tampilan gabungan 6,75 inci. Layar kedua juga berfungsi sebagai kickstand. Pada tahun 2019, diumumkan CTI Axon S, konsep smartphone baru tanpa lubang atau bukaan berkat penggeser lateral. Pada tahun 2020, CTI merilis smartphone kamera bawah layar pertama di dunia, Axon 20 5G. Perangkat ini dianggap sebagai tonggak teknologi yang menunjukkan bagaimana masa depan desain smartphone dapat berkembang. Pada tahun 2021, CTI mengumumkan perangkat unggulan baru, Axon 30 Ultra, yang berfokus pada pengalaman kamera kelas atas. Pada Mobile World Congress 2014 di Spanyol, Microsoft mengumumkan bahwa CTI adalah mitra perangkat keras terbaru dari platform Windows Phone. Selama tahun 2000-an, mayoritas pelanggan CTI adalah operator jaringan seluler negara berkembang, tetapi produk CTI juga digunakan di negara maju. Vodafone Inggris, Telus dan Vido Kanada, Telstra Australia, dan French Telecom semuanya telah membeli peralatan dari CTI. Banyak perusahaan China juga menjadi pelanggan CTI, termasuk raksasa teknologi China Netcom, China Mobile, China Satcom, China Telecom, dan China Unicom. CTI mulai merilis smartphone di Amerika Serikat pada tahun 2011. Perusahaan memilih untuk memfokuskan upayanya pada produk berbiaya rendah dan operator nirkabel prabayar, termasuk perangkat dengan fitur premium yang biasanya diasosiasikan dengan produk kelas atas, seperti resolusi tinggi dan pembaca sidik jari.